Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fiqh, masih dalam membaca matan Umdat al-Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Kemarin kita sudah masuk dalam bab al-haid, dan al-haid itu sendiri semua yang kita sudah jelaskan kemarin. Secara bahasa dia bermakna apa? As-sa'il, atau dari sala yasilu sailan. Dia bermakna sala, mengalir. Makanya orang Arab mengatakan sala au hadal wadi. Sungai itu haid. Apa maksudnya? Ai sala, mengalir airnya. Adapun secara istilah, maka kita sebutkan ta'rif dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan bahwasanya haid adalah darah tabiat yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita pada hari-hari tertentu dan juga pada usia tertentu. Dan darah ini adalah sesuatu yang telah Allah fitrahkan dan takdirkan serta tetapkan bagi seorang wanita dari kalangan anak cucu Adam alaihi salam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan umrah dengan beliau. Kemudian di tengah ibadah umrahnya Aisyah ditimpa oleh apa? Oleh haid. Kemudian kata Nabi alaihi sampai membuat Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam menghampirinya seraya bertanya kepadanya, "Malaki? Ada apa denganmu wahai Aisyah?" Ya, hal nafisti, atau boleh jadi atau la'allaka nafisti. Apakah engkau haid, sedang haid atau nifas? Qalat, Aisyah pun berkata, "Na'am." Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ketahuilah bahwa haid ini itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak cucu Adam yang perempuan. Baik. Kemudian kemarin kita sudah sebutkan beberapa sifat dari darah haid. Kenapa kita sebutkan? Karena akan datang dalam hadits sebagaimana yang kita telah sebutkan, ada darah yang juga keluar sama dari tempat keluarnya haid. Hanya berbeda tempat saja, hanya berbeda jarak saja. Yaitu darah istihadah. Ya, sebagaimana darah haid yang keluar dari pangkal rahim, istihadah juga keluar dari rahim. Hanya saja dia dari ujung rahim. Ya. Nah, maka perlu dibedakan. Karena hukum dari keduanya juga itu berbeda. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, haid itu menghalangi seorang wanita dari ibadah dan kewajiban-kewajiban seperti salat, puasa, ya. Kemudian juga apalagi namanya memegang mushaf, ya, dan yang semisal dengannya. Adapun kalau istihadah itu tidak menghalangi seorang wanita dari ibadahnya. Di antara sifat dari darah haid, dia keluar dari rahim, kemudian juga warnanya hitam, kemudian juga sifatnya dia panas, teksturnya lebih kental, baunya lebih menyengat, dan akan disebutkan lagi perbedaan yang lainnya. Kemudian kita sempat singgung tentang hukum-hukum seorang yang haid. Di antaranya tidak boleh baginya solat, bahkan haram baginya untuk solat. Kapan dia solat, batal solatnya, dan boleh jadi dia berdosa. Sebagaimana sabda alaihi salatu wassalam, "Idza aqbalatil haidha fada'is salah." Kepada
Fatimah binti Hubeish yang telah kita ambil haditsnya. Kata Nabi SAW, kalau haidmu telah datang, maka tinggalkanlah salat. Hanya saja bedanya nanti salat dengan puasa. Puasa juga diharamkan bagi orang yang haid. Hanya saja kalau puasa diwajibkan seorang wanita untuk mengqadha'nya. Adapun salat maka tidak ada kewajiban di dalam mengqadha'nya dan akan kita sempurnakan nanti di akhir. Kita akan sebutkan masail-masail yang berkaitan tentang haid. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bagi seorang yang sedang haid untuk dijamah oleh suaminya. Ya, dan ini jelas kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakan kepada mereka, haid itu adalah ada gangguan yang disebabkan oleh darah yang keluar. Syahidnya setelahnya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Bagaimana keadaannya seorang yang wanita yang haid? Pesan Allah kepada suaminya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita kalian kalau mereka dalam keadaan haid. Bahkan Allah pertegas lagi, wala taqrabuhunna hatta yatahurn, dan jangan sama sekali kalian dekati sampai dia bersuci. Kemudian yang terakhir itu tentang tidak bolehnya seorang wanita yang haid untuk tawaf di Baitul Haram, Ka'bah. Ya, di Ka'bah sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sama pada kisah Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala haid di pertengahan ibadah umrahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma fa'ala al-hajju atau ma yaf'alul hajju. Lakukan saja apa yang dilakukan oleh apa? Oleh orang-orang yang melakukan haji. Kecuali apa? Illa atau ghair illa an tatufi bil bait. Kecuali satu, jangan sama sekali engkau tawaf di Baitul Haram, maksudnya Ka'bah. Taib. Kemudian kita sudah mengambil dua hadits yang kemarin. Hadits Aisyah, kisah tentang Fatimah binti Abi Hubeish yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Tentang haidnya atau tentang darah yang keluar darinya, ditakbir dengan ustuhad, fi'il majhul, yang kata Ibnu Utsaimin ini menunjukkan akan apa? Istimrar. Maksudnya Fatimah binti Hubeish keluar darinya darah terus menerus dan tidak berhenti sampai kata beliau fala athhur, sampai sekarang saya belum suci. Nah, kemudian dia bertanya, afa ada is-shalah, apakah saya tinggalkan salat sampai sekarang ini? Nah, tidak berhenti darahnya. Kemudian kata Nabi tidak. Dan Nabi jelaskan darah yang bentuknya seperti itu namanya apa? Istihadah atau irqun. Darah yang keluar dikarenakan penyakit, pecahnya pembuluh darah pada rahim. Kemudian Nabi jelaskan, seorang wanita itu diharamkan untuk sholat dan diwajibkan meninggalkannya kalau haid. Makanya kata Nabi, walakin da'is salata qadral ayyami allati kunta tahidina fiha. Ya, tiada lain, engkau meninggalkan salat itu pada hari-hari yang engkau haid padanya. Nah, syahid dari hadits ini menunjukkan yang pertama bahwa haid adalah sesuatu yang menghalangi seorang wanita dari apa? Dari salat. Kemudian juga dari ibadah yang lainnya, dan menunjukkan bahwa haid itu adalah apa? Pertama, hadas. Karena perintah Nabi di sini apa? Tsummaghtasili. Kalau seorang wanita haid hendaknya dia mandi. Kemudian setelahnya baru dia salat. Nah, dan juga di riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa darahnya itu haid itu najis. Bukan hanya perbuatannya yang hadas, tapi darah yang keluar itu najis. Di riwayat yang satunya, ya kan? Kata Nabi SAW, faghsili ankid dama wasalli. Cuci darahmu kemudian salatlah. Sekarang kalau orang bertanya menggunakan dalil yang satu ini, kemudian dia mengatakan, tidak wajib berarti kita mandi karena kita cuma disuruh cuci darahnya. Apa jawabannya?
riwayat yang lainnya. Karena terkadang ada orang yang seperti itu, dia berdalil mencari pembenaran tapi menggunakan satu dalil, tidak memperhatikan dalil dan riwayat yang lainnya. Nah, ini syahid dari hadits. Hadits yang berikutnya, hadits Aisyah tentang kisah Ummu Habibah yang mengalami istihadah selama 7 tahun. Kemudian dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW terhadap perkaranya tersebut. Dan Nabi SAW hanya memerintahkan dia untuk mandi. Hanya saja kata Aisyah, setelah Ummu Habibah mendengarkan fatwa ini atau mendapatkan fatwa ini dari Nabi SAW, yang dia lakukan, dia mandi setiap apa? Setiap waktu sholat. Ya, di sini faedahnya sama sebenarnya dengan hadis sebelumnya, menunjukkan akan apa? Bahwasanya haid adalah hadas dan dia termasuk hadas besar. Kenapa? Karena dia mewajibkan mandi. Hanya saja dibawakan hadis ini itu mengisyaratkan terhadap satu masalah yang para ulama berselisih di dalamnya, tentang seorang wanita yang mustahidah yang ditimpa oleh istihadah. Apakah dia wajib mandi setiap waktu sholat atau cukup dia mandi sekali? Adapun setiap waktu sholat dia hanya diwajibkan untuk berwudu. Maka berselisih para ulama. Sebagian ulama ada yang menganggap bahwa wajib baginya mandi setiap waktu sholat. Mandi setiap waktu sholat. Ya, berdalilkan dengan hadits ini. Perbuatan siapa? Ummu Habibah. Dan hadits yang lainnya dari sunan. Hadits sunan. Tahu sunan tuh? Ada berapa sunan yang terkenal? Ashabus sunan. Kalau dibilang rawahu ashabus sunan, siapa yang diinginkan? 4. Pertama, Abu Daud dan Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Baik. Hanya saja jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat akan tidak wajibnya dia mandi berkali-kali, apalagi setiap waktu sholat, melainkan cukup baginya mandi sekali saja. Ya, berdalilkan dengan apa? Hadis ini juga. Ya, karena zahir hadis ini memang itu perintahnya Nabi hanya satu kali. Adapun jawaban untuk dalil orang-orang yang berkata wajib mandi setiap waktu sholat, dia katakan itu perbuatan siapa? Ummu Habibah, dan itu ijtihadnya dia. Untuk dia mungkin itu benar. Tapi kalau untuk kita, bisa tidak kita pakai dalil? La, pertama, karena dia hanyalah perbuatan sahabat. Iya. Walaupun terdapat perselisihan di dalamnya, apakah bisa dijadikan dalil ucapan sahabat dan perbuatannya atau tidak. Tapi anggaplah dia dalil. Tapi dia menyelisihi perintah Nabi. Apa kata Aisyah? Fa'amaroha an taktasil. Dia memerintahkan untuk mandi saja satu kali. Nah, dia mandi berkali-kali. Paham kita? Baik. Adapun dalil yang dia bawakan dari sunan, maka kata jumhurul ulama, isnaduhu dhaifah. Sanad-sanadnya dhaif dan tidak bisa dipakai untuk berdalil. Baik. Ini saja faedah dari apa yang telah kita ambil kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam hadits berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun. Fakana ya'muruni fa'attazira أو فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah berkata bahwa dahulu aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bejana atau dari satu bejana yang sama. Kilana junubun, dan pada waktu itu setiap dari kami sedang berada dalam keadaan junub. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fakana ya'muruni fa'attaziru. Kemudian setelah itu beliau memerintahkanku untuk memakai izar ini. Ittazara secara umum bermakna berpakaian, tapi secara khusus dari kata izar. Izar itu pakaian bagian bawah. Karena beda itu pakaian bagian atas dengan bawah. Yang di bawah ini namanya izar.
Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengenakan izar, berpakaian, menutup bagian tubuh bagian bawahnya. Fayubashiruni wa ana haid. Ini syahidnya sebenarnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW pun menyentuhku, mencumbuku dalam keadaan saya haid. Kemudian beliau berkata, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah mengeluarkan kepalanya, ini maksudnya dari masjid ya, itu masuk ke rumah beliau. Jadi mengeluarkan kepalanya dari masjid kepada apa? Ke rumah beliau. Karena disebutkan dalam tarikh bahwa rumah beliau itu bersampingan dengan masjid. Berdampingan, berdempetan dengan masjid. Di suatu Aisyah di sini menceritakan tentang salah satu kisah Nabi SAW bahwa pernah dia mengeluarkan kepalanya dari masjid dalam keadaan dia beriktikaf ini. Dia keluarkan kepalanya dari masjid menuju ke mana? Menuju ke rumahnya. Ya. Kemudian ini bukan menuju ke rumahnya, atau keluar masjid. Kemudian untuk apa beliau keluarkan kepalanya? Karena beliau junub dan ingin mandi junub, tapi beliau seorang mu'takif yang sedang beriktikaf, tidak boleh keluar dari masjid. Akhirnya beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid. Kemudian Aisyah yang berada di luar masjid pada waktu itu memandikan beliau dalam keadaan Aisyah sedang haid. Hadits ini mengandung 3 masalah, tapi yang menjadi syahid pembahasan kita 2 di antaranya. Masalah pertama, ini sebenarnya masalah tentang bolehnya seorang suami istri atau siapapun mandi dari apa? Dari ina yang sama. Di sini ada pembahasan tentang air mustakmal, air bekas pakai, atau air yang dicelupkan atau bekas celupan orang yang junub. Apakah boleh kita pakai lagi? Di sini dalilnya, boleh. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mandi satu ina. Dan orang kalau mandi dari satu bejana, itu pasti dia apa istilahnya? Menciduk dari cidukan yang sama. Paham gini? Bergantian. Yang menunjukkan bahwa bolehnya seseorang memakai bekas air yang dipakai oleh orang yang mandi. Bukan berarti bekas yang sudah dia mandi kita tampung lagi. Tidak. Maksudnya air yang telah diciduk begitu. Paham gitu? Bukan dibilang air bekas mandinya kita tampung lagi baru kita pakai mandi. Lah. Maksudnya air dalam bejana yang sama, kita sama-sama memakainya dan menciduk dari situ. Sebenarnya masalah ini muncul dari waham atau sangkaan adanya najis yang melekat pada orang yang mandi junub. Makanya dilarang seseorang itu, sebagian ulama ada yang melarang untuk mandi dari bejana yang sama. Tapi ini dalil membantah itu. Nabi ini dan istrinya Ummul Mukminin, dia mandi bersama pada ina dan bejana yang sama. Nah ini syahidnya, tapi bukan ini sebenarnya inti pembahasan kita. Inti pembahasan kita masalah yang kedua. Pada ucapan Aisyah, fakana ya'muruni fa'attaziru wa fayubashiruni wa ana haid. Kata Aisyah, Nabi pernah memerintahkanku untuk berpakaian, ini setelah Aisyah mandi bersama Nabi, kemudian dia mencumbuku, menyentuhku dalam keadaan saya haid. Inti pembahasan, bolehnya seorang wanita yang haid untuk dicumbu oleh suaminya atau disentuh. Sekaligus menunjukkan tidak bolehnya seorang wanita yang haid untuk dijamah oleh suaminya. Jelas sekali. Jelas. Paham ini? Di sini menunjukkan bahwa tidak bolehnya seorang suami menjamah istrinya yang sedang haid. Tapi boleh baginya untuk mencumbunya, menyentuhnya, ini boleh. Ini jelas dalilnya. Nah, masalah yang kedua, baik. Masalah yang kedua diisyaratkan oleh ucapan Aisyah, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun
fa aghsiluhu wa ana haid. Pada lafaz yang kedua ini diisyaratkan bahwa seorang yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Di mana dalilnya? Isyarat. Aisyah bilang, Nabi waktu iktikaf dan dalam keadaan junub, Nabi tidak keluar dari masjid, melainkan mengeluarkan kepalanya kemudian Aisyah mencucinya. Sekaligus menunjukkan dalam keadaan Aisyah lagi haid. Sekaligus menunjukkan seorang yang haid tidak boleh masuk ke masjid. Andai kata boleh, untuk apa Nabi keluarkan kepalanya? Kenapa Nabi tidak diam dalam masjid? Aisyah yang masuk ke dalam masjid dan memandikan Nabi. Melainkan Nabi yang mengeluarkan kepalanya. Paham ini? Kan tidak ada masalahnya kalau Nabi tinggal dalam masjid. Kemudian Aisyah yang masuk untuk memandikan Nabi. Tapi kenapa Aisyah tidak masuk? Malah Nabi yang mengeluarkan kepalanya. Kenapa? Karena Aisyah haid. Dan seorang yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ini sebenarnya inti dari pembahasan kita dalam hadits ini. Hadits berikutnya. Baik. Hadits berikutnya. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam pernah duduk atau berbaring fi hijri, di pangkuanku, wa ana haid, dalam keadaan saya sedang haid. Fayaqra'u al-Qur'ana, kemudian beliau membacakan Al-Qur'an. Inti dari hadis singkat saja menunjukkan bahwa walaupun darah haid dari seorang wanita yang haid itu najis, tapi tidak mengharuskan tubuh wanita itu najis semuanya. Ya. Tidak mengharuskan dari darah wanita yang haid, yang najis, itu tidak mengharuskan keadaan tubuh wanita itu seluruhnya najis. Apa buktinya? Nabi berpangku atau Nabi bersandar, bahkan berbaring di pangkuan Aisyah, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Dan di sini juga terdapat faedah bahwa walaupun seorang wanita yang haid terdapat larangan untuk memegang mushaf, tapi boleh bagi orang yang lain untuk membacakan kepadanya. Kemudian hadits berikutnya an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqultu ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah faqalat aharuriyatun anti faqultu lastu biharuriyah lakin as'al faqultu kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'is sawmi wala nu'maru biqada'is salah. Dari Mu'adah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku bertanya kepada beliau, ma balul haid taqdis sawmi wala taqdis salah. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang berpuasa atau seorang yang haid, afwan? Kenapa dia harus mengqadha, mengganti puasanya, tapi dia tidak mengganti salatnya? Paham ini? Dia bertanya karena heran. Karena sudah berlalu, seorang yang haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa, tapi beda dari sisi qadha'nya. Puasanya wajib diqadha, salatnya tidak. Bertanyalah ini Mu'adzah. Dia bilang, bagaimana bisa seorang yang haid itu diwajibkan untuk qadha puasanya, tapi tidak diwajibkan untuk qadha salatnya? Bingung. Ya kan? Bingung. Padahal salat itu sendiri apa? Lebih besar juga perkaranya. Sudah berlalu dalam pelajaran arba'in kita tentang rukun Islam yang 5.
bagaimana besarnya perkara salat, bahkan sampai para ulama berselisih di dalamnya tentang orang yang meninggalkan salat, sampai sebagian mereka ada yang mengkafirkannya. Makanya heran ini, kenapa bisa orang yang haid disuruh mengqadha puasanya tapi tidak salatnya? Kemudian kata Aisyah, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau ini adalah seorang wanita Khawarij? Haruri, taban, Haruri ini nisbah kepada suatu daerah bernama Harura. Bernama Harura. Daerah yang dekat dengan Kufah. Dan daerah ini adalah daerah yang paling pertama yang diketahui keluar darinya apa? Firqah, dari firqah Khawarij. Jadi awal firqah Khawarij itu keluar di masa Nabi alaihi salatu wassalam dari negeri, ini dia, Harura, dekat dengan Kufah. Dan kenapa Aisyah memvonis atau mengatakan kepada wanita ini, Mu'adah, bertanya tentang keadaannya, apakah engkau adalah seorang Khawarij? Karena Khawarij disebutkan oleh para ulama di antara apalagi namanya, pemahaman mereka atau kaidah mereka dalam memahami syariat, mereka itu mutasyaddid, keras, ekstrim dalam menjalankan syariat. Makanya pertanyaan Mu'adah di sini dianggap ekstrim oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa akan disebutkan? Karena bentuk pertanyaan Mu'adah ini sebenarnya, andai kata dia niatkan untuk apa? Untuk mendebati Aisyah, maka dia seperti seorang Khawarij. Khawarij itu keras dalam berpendapat. Sampai di pendapat apa? Tentang iman, mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah. Bahkan tentang para pembuat dosa atau murtakibil kabair, pelaku dosa-dosa besar, menurut Khawarij apa? Kekal dalam neraka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang mengatakan itu tahta masyiatillah. Syahidnya kita bawakan ini menunjukkan akan kerasnya orang-orang Khawarij itu. Nah, makanya pertanyaan Mu'adah dianggap ekstrim oleh Aisyah. Sampai akhirnya Mu'adah bilang, "Qultu," aku pun berkata kepada Aisyah, "Lastu biharuriyah, walakin as'al." Saya bukan wanita Khawarij. Hanya saja saya ingin tahu ini, makanya saya bertanya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kana yusibuna dzalik." Dahulu juga kami pernah ditimpa oleh hal tersebut. Apa itu? Haid. Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Hanya saja kami ini pada saat haid menimpa kami hanya diperintah untuk mengqadha puasa, tidak untuk mengqadha salat. Aisyah seakan-akan ingin berkata, inilah yang diperintah oleh Nabi. Tidak usah kalian bertanya kenapa, tapi jalankan saja. Makanya tadi Aisyah apa? Menyangka bahwa Mu'adah seorang wanita Khawarij. Kenapa? Karena dia menyelisih perintah Nabi. Dan selalu ingin bertanya kenapa dan kenapa. Paham gini? Syahid dari hadits sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa hukum seorang wanita yang haid diharamkan dan tidak diperbolehkan untuknya untuk melakukan sholat dan puasa. Bahkan diperintahkan untuknya untuk meninggalkan keduanya. Hanya saja berbeda hukumnya antara sholat dan puasa dari sisi kewajiban menggantinya. Adapun puasa maka wajib untuk diqadha. Adapun sholat maka tidak wajib untuk diqadha. Ini saja syahid dan inti dari hadits atau dari ketiga hadits yang kita bawakan. Baik. Dan sekarang kita akan menyebutkan beberapa masail atau masalah-masalah yang berhubungan tentang haid. Yang pertama, berapa batasan atau muddah lama temponya haid? Berapa paling sedikit dan berapa paling banyaknya? Maka berselisih para ulama di dalamnya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang paling sedikitnya itu sehari semalam. Itu sehari
semalam. Dan yang paling banyaknya itu 15 hari. Maksudnya, kapan kurang dari 1 hari 1 malam atau lewat dari 15 hari, maka bukan lagi haid namanya. Imma istihadah atau yang selainnya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat dari Atha, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan Abi Thawr. Pendapat yang kedua, batasan paling sedikitnya bagi seorang wanita yang haid dikatakan dia haid dan darah yang keluar darinya adalah darah haid itu kalau lebih dari 3 hari 3 malam. Itu paling sedikitnya. Kurang dari 3 hari 3 malam, misalnya keluar darah darinya 2 hari. Selama 2 hari ini menurut pendapat yang kedua apakah dia haid? Tidak, karena paling sedikit darah itu dikatakan haid kalau sudah sampai 3 hari. Berarti kalau baru 2 hari bukan haid namanya. Dan mereka sama dalam kadar paling banyaknya. Sepakat bahwa yang paling banyak itu 15 hari. Berarti lewat dari itu sudah bukan haid. Dan pendapat yang ketiga dan ini yang rajihnya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, termasuk di dalamnya Ali ibn al-Madini, Al-Imam al-Auza'i, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Syaukani, dan dari kalangan al-mutaakhirin al-muasirin Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Bahkan ini juga pendapat dari Al-Imam Malik rahimahumullah, mengatakan bahwa tidak ada batasan. Paling sedikit atau paling banyaknya tidak ada batasan di dalamnya. Dan ini dikuatkan oleh dalil. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang haid, dan ini dalil pokok tentang haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang haid, jawablah kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa haid itu ada gangguan yang disebabkan karena apa? Adanya darah yang keluar. Maksudnya apa? Haid dikatakan haid kalau ada darah. Kapan tidak ada darah? Berarti bukan haid. Nanti akan datang pembahasan bagaimana kalau begitu membedakan antara haid dan istihadah. Akan datang pembahasannya. Yang jelas untuk haid itu sendiri maka yang benarnya tidak ada sama sekali batasan. Untuk paling sedikit dan paling banyaknya. Dan juga dalil-dalil yang telah berlalu. Ya, bagaimana sabda Nabi SAW terhadap Fatimah binti Abi Hubaish. Dia katakan, "Walakin da'is salata qadral ayyami allati kunta tahidina fiha." Engkau tinggalkan salat itu pada hari-hari yang engkau haid padanya. Nabi tidak membatasi itu. Andai kata Nabi batasi, Nabi akan mengatakan selama 15 hari atau selama berapa hari. Tapi Nabi tidak batasi. Menunjukkan bahwa apa? Tidak ada batasan di dalam haid. Baik, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, berapa lama jarak antara haid dengan haid berikutnya? Karena terkadang seorang yang haid itu terputus di tengah haidnya, kemudian setelah itu berlanjut. Nah, sekarang perlu kita ketahui berapa lama sebenarnya jarak antara sucinya seorang wanita dari haid yang pertama menuju ke haid yang kedua. Ada beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan 15 hari. Sama dengan pendapat yang pertama atau pada dalam masalah yang pertama. Dan pendapat yang kedua, dan ini juga yang rojihnya, tidak ada juga batasan di dalamnya. Ya, tidak ada batasan di dalamnya. Baik.
Dan ini pendapat juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Bahkan dinukil kesepakatan di dalamnya, di antara yang menukil kesepakatan Al-Imam Nawawi, juga Al-Kisai dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik, ada yang lain? Tidak ada, Ji? Ada yang lain? Tidak ada, Ji? Yang saya lihat ada yang heran tadi. Tidak ada, Ji? Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Karena terkadang sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap Ummu Habibah yang keluar darah darinya selama 7 tahun lamanya. Bagaimana membedakannya? Apakah kita mengatakan bahwa darah itu adalah darah haid, atau kita mengatakan darah itu istihadah? Dan bagaimana cara membedakan antara keduanya? Disebutkan oleh para ulama di antara perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Yang pertama dari sisi warnanya, dan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap Syarah Al-Mumti'. Syarahnya terhadap Al-Mumti'. Yang pertama dari sisi warnanya, darah haid warnanya itu hitam, gelap. Adapun darah istihadah maka darah warnanya merah terang. Ini yang pertama. Yang kedua, itu dari sisi teksturnya. Maka darah haid itu teksturnya lebih tebal, lebih lebih kental. Adapun darah istihadah dia lebih tipis atau lebih encer. Kemudian yang ketiga dari sisi baunya, darah haid itu baunya lebih menyengat dibandingkan dengan darah istihadah, itu baunya seperti dengan darah biasanya. Kemudian berikutnya itu dari sisi keadaan kedua darah ini pada saat dia telah keluar. Maka darah haid tatkala dia telah keluar itu dia mengeras. Ya, dia mengeras. Adapun kalau darah istihadah, terbalik ya. Kalau darah haid dia tidak mengeras. Kalau darah istihadah dia mengeras. Kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lainnya dari sisi tempat keluarnya. Pertama tadi apa? Warna. Kedua teksturnya. Ketiga baunya. Keempat sifatnya setelah dia keluar. Yang kelima ini bagaimana atau dari mana tempat keluarnya. Nah, seperti yang kita isyaratkan di pertemuan pertama kemarin, bahwa darah haid itu keluarnya dari mana? Pangkal rahim. Adapun kalau darah istihadah dia keluar dari mana? Dari ujungnya. Ya, dari ujungnya. Dan boleh juga ditambah bahwa darah haid itu darah tabiat. Ya, memang dia keluar dengan begitu. Allah yang takdirkan dan tetapkan itu keluar. Adapun kalau darah istihadah, maka dia darah yang disebabkan karena penyakit. Taib. Ini diantaranya. Nah sekarang, kalau kita sudah mengetahui berapa lama muddah atau batas waktu haid, kemudian juga kita sudah mengetahui perbedaan antara haid dengan apa? Dengan istihadah. Sekarang bagaimana cara seorang wanita di dalam dia haid untuk membedakan antara keduanya? Untuk membedakan antara
keduanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam fatwa beliau bahwasanya para ulama berselisih terhadap darah istihadah. Kenapa disebutkan? Karena terdapatnya istibah, kerancuan, kesamaran antara darah istihadah dengan darah haid, karena memang dia mirip walaupun sudah kita sebutkan sifatnya. Kemudian kata beliau, maka oleh karena itu harus ada dhabit atau ukuran yang bisa kita jadikan tolak ukur dalam membedakannya. Beliau sebutkan di antaranya yang pertama, seorang wanita hendaknya dia melihat apa? Adat atau kebiasaan dirinya dalam haid. Anggaplah seorang wanita yang pernah haid sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian dia haid di kali berikutnya. Bagaimana cara dia menentukan apakah dia haid atau istihadah? Atau menentukan muddah dari haidnya, masa dari haidnya dengan melihat kebiasaannya dia. Di haid yang dulunya dia haid di situ, berapa hari dia haid? Karena wanita itu biasanya punya kebiasaan. Imma 7 hari kah, 6 hari, 5 hari atau lebih daripada itu, dia lihat kebiasaannya. Kalau tidak bisa dia lihat kebiasaannya, atau misalkan dia adalah orang baru, perempuan baru balik haid, tidak ada kebiasaannya. Bagaimana dia tahu? Maka kita lihat. Apakah dia mampu untuk membedakannya? Dia punya ilmu untuk membedakannya. Oh, ini haid ini istihadah. Dengan sifat-sifat yang kita sudah sebutkan. Kalau dia mampu, dia lanjut ke cara yang kedua tadi. Dia bedakan itu. Dia beramal di atas itu. Kalau juga dia tidak punya ilmu, beliau sebutkan jalan yang ketiga. Dengan melihat adat wanita di sekitarnya. Misalnya ada seorang ibu atau ada seorang anak perempuan baru balik, kemudian dia haid. Ada ndak adatnya dia sebelumnya? Tidak. Yang kedua juga dia tidak punya ilmu. Dia tidak tahu membedakan antara istihadah kah atau haid kah. Maka apa yang dia lakukan? Dia tanya orang-orang di sekitarnya. Ibunya kah, saudarinya kah, bibinya, wanita yang di sekelilingnya. Kemudian dia beramal di atas itu. Paham ini? Paham juga? Baik. Ini diantara faedah atau masalah yang berkaitan tentang haid dan istihadah. Baik. Nah, sekarang hanya saja dibahas oleh para ulama bagaimana di antara wanita yang dia punya kebiasaan, bersamaan dengan itu dia juga punya ilmu untuk membedakan antara keduanya. Paham gini? Jadi dia punya kebiasaan ini. Bersamaan dengan itu dia juga punya ilmu, dia sudah bisa bedakan, oh ini istihadah, ini haid. Ya kan? Nah, bagaimana seorang wanita ini beramal? Apakah dia beramal di atas kebiasaannya, ataukah dia beramal di atas apa? Ilmunya, tamyiznya itu. Nah, maka di sini berselisih para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tetap beramal di atas kebiasaannya. Ya, dia beramal tetap di atas kebiasaannya. Dan inilah pendapat orang-orang Hanabilah dan sebahagian dari orang-orang Syafi'iyah. Dan ini juga pendapat dari sebahagian a'immah, ya, sebagian besar dari a'immatul hadis. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tetap beramal di atas ilmunya. Kalau dia bisa bedakan, dia beramal di atas itu. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Baik. Dan yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat yang pertama. Ya, adalah pendapat yang pertama. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita jelaskan karena sebenarnya masih banyak sekali masalah tentang haid. Tapi pelajaran kita ini
itu tidak cukup untuk menyebutkannya. Dan juga ya, pelajaran ini kita kan pelajaran ringkas, pelajaran pemula dalam fikih. Yang pelajaran pemula dalam fikih. Jadi ada baiknya juga kita menyebutkan masalah itu yang berkaitan saja, yang masyhur, yang sering terjadi dan memang kita butuhkan. Ya, karena memang masalah-masalah itu tadi mungkin saja dipertanyakan oleh keluarga antum, sanak saudara antum, ya, dan yang semisal dengan mereka. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.